Perlu teman-teman ketahui, kandang postal ini memiliki kelebihan dan keunggulannya tersendiri dibanding kandang lainnya teman-teman. Hanya setiap kandang dan bentuk kandang itu memiliki keunggulan dan kelebihannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua para peternak dan pecinta ayam kampung? Saya doakan semoga para peternak yang menonton video ini ternaknya berhasil dan mendapatkan kelimpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi seorang peternak ayam kampung, memiliki kandang yang bagus dan rapi itu adalah sebuah impian para peternak. Kenapa? Karena jika kita memiliki kandang yang bagus dan rapi, otomatis ayam yang kita pelihara bakal sehat dan peternaknya pun akan betah berada di kandang tersebut. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas kenapa peternak harus memiliki kandang postal. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, tepat berada di depan kita ini adalah contoh kandang postal yang berukuran kurang lebih memiliki panjang sekitar 15 meter dan lebarnya sekitar 7 meter teman-teman. Dan untuk tingginya sendiri ini sekitar 5 meter. Perlu teman-teman ketahui, kandang postal ini memiliki kelebihan dan keunggulannya tersendiri dibanding kandang lainnya teman-teman. Bukan berarti kandang lainnya jelek teman-teman. Hanya setiap kandang dan bentuk kandang itu memiliki keunggulan dan kelebihannya masing-masing. Jika teman-teman memelihara indukan ayam, saya sarankan teman-teman itu untuk membuat kandang postal untuk meningkatkan produksi ayam tersebut. Kenapa saya menyarankan kandang postal untuk memelihara indukan ayam? Karena siklus udara yang dimiliki kandang postal ini sangat besar teman-teman. Selain itu juga dengan cara pembuatan kandang postal seperti ini, selain siklus udaranya yang bagus, untuk bahannya kita bisa lebih irit teman-teman. Karena apa? Karena kayu yang dibutuhkan untuk pembuatan kandang postal ini tidak terlalu banyak. Dia hanya memerlukan rangka. Nah, untuk dinding kandang postal ini sendiri itu kebanyakan atau sekitar 70%-nya adalah waring net atau jaring-jaring teman-teman. Dia tidak perlu dinding papan atau dinding bambu itu sendiri. Untuk dinding kandang postal ini sebenarnya ada dinding teman-teman, cuman tidak terlalu tinggi, dinding yang terbuat dari triplek atau bisa juga asbes teman-teman. Teman-teman bisa lihat di depan kita sendiri. Teman-teman bisa lihat di depan kita ini dindingnya hanya berukuran tinggi sekitar 1 meter teman-teman. Tidak harus tinggi mencapai atapnya teman-teman. Karena dinding ini sendiri kenapa dibuat 1 meter? Karena jika dindingnya dibuat tinggi sampai ke atas, kita tidak bisa masang dinding yang terbuat dari jaring ini teman-teman, atau dari waring net. Nah, dengan cara dinding seperti ini teman-teman ya, siklus udara kandang ini akan terus berganti dengan mudah teman-teman. Jadi jika siklus udara itu lancar, ayam pun akan sehat teman-teman. Kenapa? Jika ada zat amoniak yang berada di dalam kandang ini, dia akan keluar masuk bergantian karena angin atau udara yang masuk dalam kandang ini lancar dan tidak ada penghalang ya teman-teman. Dan kelebihan lainnya dari kandang postal ini ialah kandang ini tidak bau teman-teman. Karena apa? Karena udara itu sendiri tadi keluar masuknya lancar dan tidak pengap, dan baunya itu sendiri keluar secara langsung teman-teman, tidak ada yang terkurung di dalamnya. Karena dinding ini sendiri ini terbuat dari jaring-jaring yang lubang-lubang ini cukup besar. Dengan cara itulah bau amoniak dalam kandang tersebut akan keluar secara bebas keluar teman-teman. Jika terjadi seperti itu, bukan tidak mungkin ayam akan tetap sehat teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri di depan kita ini ayam ini gemuk-gemuk, seger-seger dan montok-montok teman-teman. Ini di depan kita ini ialah ayam jenis ayam kampung purba ya teman-teman. Jadi di kolom komentar nanti kalau ada yang nanya, ini ayam kampung apa bang? Ini ayam kampung purba teman-teman. Nah, jadi teman-teman jika di rumah ada yang ingin meniru atau membuat kandang postal ini, teman-teman bisa lihat referensi dari sini. Tidak membutuhkan banyak kayu atau papan kok teman-teman. Kandang postal ini didesain hanya untuk tulang-tulangnya saja teman-teman. Nah, ini adalah tulang dindingnya teman-teman tuh. Karena apa? Karena dindingnya sendiri ini bukan terbuat dari kayu atau papan teman-teman, karena terbuat dari jaring. Jadi kita tidak membutuhkan banyak kayu atau papan untuk pembuatan kandang postal ini sendiri. Nah, jadi maka dari itu saya sarankan buat teman-teman untuk yang ingin memelihara indukan ayam atau ingin beternak ayam, usahakan kalau bisa ya, kalau nggak mampu yang jangan dipaksakan. Jadi usahakan
buatlah kandang postal untuk memelihara ayam ini. Karena apa? Karena sangat memudahkan ayam dalam berkembang biak di kandang postal ini teman-teman. Untuk tinggi kandang ini sendiri teman-teman nggak usah perlu ngikutin setingginya juga teman-teman. Jika teman-teman memiliki dana yang kurang cukup, teman-teman bisa membuatnya lebih rendah kok. Bisa teman-teman buat setingginya sekitar 3 atau 4 meter juga bisa teman-teman. Tergantung jumlah ayam teman-teman sendiri. Kalau jumlah ayamnya cuma sedikit ya nggak usah besar-besar juga seperti ini teman-teman. Di sini kenapa dibuat besar? Karena jika tempatnya besar dan luasa, ayam sendiri itu akan terlihat nyaman. Karena apa? Karena ayam juga butuh kenyamanan teman-teman, bukan kandang yang sempit. Karena kalau sempit kasihan ayamnya teman-teman. Jadi kalau buat, usahain kandang postal ini dibuat ukuran minimal lebarnya ini. Nah, di depan kita ini lebarnya sekitar minimal 1,5 meter lah. Kalau yang di depan kita ini lebarnya sekitar 2 meter teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau buat, bikinlah minimal lebarnya itu 0,5 meter. Minimal semeter teman-teman, jangan kurang dari semeter. Karena apa? Karena kalau kurang dari semeter kandang itu bakal sempit, kasihan untuk ayam-ayamnya. Nah, untuk dindingnya sendiri teman-teman, ini dindingnya dibuat seperti kayu balok ini. Karena apa? Karena kandang ini tinggi teman-teman, jadi harus menggunakan kayu balok agar dia kokoh. Jadi teman-teman kalau merasa kayu balok itu mahal di wilayah teman-teman bisa gunain kayu usuk aja kok. Asal buatnya jangan tinggi-tinggi, karena kalau kayu usuk untuk yang seperti ini nih nggak kuat kalau kandangnya tinggi. Jadi buatlah ya, kalau menggunakan kayu usuk buatlah yang berukuran 3 atau 4 meter aja, jangan sampai setinggi ini. Tapi kalau teman-teman memiliki keuangan yang cukup ya teman-teman bisa menggunakan kayu balok seperti ini supaya kandangnya jauh lebih kuat. Nah, untuk tempat telurnya sendiri kenapa dibuat seperti ini? Karena agar memudahkan owner atau peternak itu sendiri mengambil telurnya teman-teman. Nah, jadi kalau bentuknya seperti ini kan ayam itu masuk telur ember itu dia nelur, telurnya langsung menggelundung keluarnya teman-teman. Nah, di sini contohnya seperti mana ya? Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalau ayam nelur kita nggak perlu masuk ke dalam kandangnya teman-teman. Jadi kita ngambil dari luar aja. Kenapa? Karena jika kita masuk ke dalam kandang, ayam itu akan ya liar lah. Jika ada yang liar ya, kalau yang jinak ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang liar yang suka terbang-terbang, kalau kita masuk kandang kan kasihan ayamnya teman-teman. Jadi kita ngakalin pembuatan tempat telur itu sendiri dibuat seperti ini. Jadi kita nggak perlu masuk ke dalam kandangnya untuk mengambil telur ini. Sebenarnya nggak harus seperti ini ya teman-teman. Ini hanya ide kreatif aja teman-teman. Jika teman-teman nggak suka cara tempat petelur yang seperti ini ya teman-teman bisa buat di dalam kok. Ini hanya saran saja, buatlah tempat telur yang seperti ini juga untuk kandang postalnya, agar kita itu kalau ayam menelur nggak perlu masuk ke dalam teman-teman. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang keunggulan kandang postal ini untuk memelihara indukan ayam kampung. Semoga bermanfaat, semoga peternak Indonesia ini makin sukses dan makin berkembang dan jaya teman-teman. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.